Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 50. Namun yang kita baca di sini adalah ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Puji Tuhan, tema renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini yaitu berani menghadapi tantangan. Firman Tuhan ini untuk meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita mau berani menghadapi semuanya itu. Dalam kehidupan kita ini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Namun kita mau terus untuk melangkah maju. Kita mau berani menghadapi tantangan tersebut. Tantangan boleh ada dalam kehidupan kita, namun kita mau berani menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu, kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema khotbah berani menghadapi tantangan dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan 50. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak fokus pada keadaan. Orang yang berani menghadapi tantangan adalah orang yang tidak fokus pada keadaan. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Puji Tuhan, di sana dikatakan bahwa Raja Daud pada waktu dia berperang melawan Goliat, kita bisa tahu firman Tuhan ini adalah tentang peperangan Daud dengan Goliat. Nah, di sana ketika Daud berperang menghadapi Goliat ini, di sana dikatakan bahwa Raja Daud masih muda, bahkan dia masih kemerah-merahan. Raja Daud belum pantas untuk berada di medan perang. Raja Daud belum pantas untuk berperang melawan Goliat. Kita bisa lihat bagaimana si Goliat memiliki badan yang besar, sedangkan Daud memiliki badan yang sangat kecil. Bahkan di sana dikatakan dia masih muda, yang artinya dia masih belum bisa pantas untuk berperang melawan Goliat ini. Namun walaupun demikian, walaupun dengan keadaan Daud seperti itu, ia masih muda, ia tidak fokus pada keadaannya. Ia tetap maju berperang, maju menghadapi lawannya, yaitu Goliat. Walaupun Goliat badannya sangat besar, mungkin itu tidak mungkin untuk Raja Daud bisa melawan. Namun dengan keberanian yang ada pada diri Daud, dia tidak fokus dengan keadaannya. Dia tetap maju berperang melawan Goliat ini. Dia tetap berani menghadapi Goliat ini. Kita tahu ketika Daud maju berperang melawan Goliat ini, ketika dia tidak fokus dengan keadaannya walaupun dia masih muda, kita tahu Raja Daud mengalami kemenangan di sana. Raja Daud mampu mengalahkan Goliat ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita saat ini, walaupun sebesar masalah apapun yang kita hadapi saat ini, tantangan kita banyak sekali yang kita hadapi, baik itu dari keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan dalam pelayanan kita, banyak tantangan yang kita hadapi. Namun kita tidak fokus dengan semuanya itu. Kita mau berani menghadapi semuanya seperti Raja Daud. Jangan kita fokus dengan keadaan kita. Kita tahu bahwa keadaan kita ini, kita adalah orang-orang manusia yang lemah. Namun walaupun dalam kelemahan kita, kita jangan mau fokus dengan keadaan kita. Karena ketika kita semakin fokus dengan keadaan kita yang lemah, kita nggak akan bisa mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Seperti Raja Daud, dia tidak fokus dengan keadaannya. Walaupun dia masih muda, badannya kecil, sedangkan yang dihadapi adalah Goliat memiliki badan yang sangat besar. Dia tidak takut. Dia tidak ragu, dia tidak fokus dengan keadaannya.
dia tetap menunjukkan sikap keberanian dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mau menunjukkan sifat keberanian kita. Jangan kita fokus dengan keadaan kita. Karena kalau kita fokus dengan keadaan kita, saya yakin percaya kita tidak akan bisa maju. Kita nggak akan bisa melangkah maju. Kita nggak akan bisa berani menghadapi tantangan situasi yang kita alami saat ini. Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, kita mau mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, kita jangan fokus dengan keadaan kita. Fokus dengan keadaan kita tidak akan bisa membawa kita untuk melangkah maju. Namun dengan kita terus berani menghadapi tantangan ke depan, maka kita yakin percaya bahwa kita akan meraih kemenangan seperti yang diraih Raja Daud ketika dia terus berani, ketika dia terus melangkah maju menghadapi Goliat. Yang dia raih adalah kemenangan dalam kehidupannya. Untuk itu, janganlah fokus dengan keadaan. Keadaan kita hanya akan membuat kita lemah. Keadaan kita hanya akan membuat kita mundur untuk kita menghadapi tantangan kita ke depan. Tantangan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak fokus dengan keadaan kita, ketika kita mau berani terus menghadapi tantangan tersebut, kita yakin percaya kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-45. Di sana dikatakan, di ayat pokok kita tadi, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Di sana Raja Daud ketika dia menghadapi Goliat ini, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Berbeda dengan Goliat, dia mengandalkan kekuatannya. Bahkan dia mengandalkan apa yang dia gunakan pada saat itu, senjata-senjata yang dia gunakan. Daud di sana dia tidak mengandalkan kekuatannya. Bahkan kita bisa lihat di sana bahwa Raja Daud tidak mengenakan apa-apa, kecuali yang ada hanya padanya adalah batu dan yang sering dibilang ketapel. Itu saja yang dimiliki Daud. Sedangkan Goliat, dia memiliki tameng, dia memakai baju perang, dia memiliki perisai, dia memiliki tombak dan lain sebagainya. Sedangkan Daud, dia tidak memiliki itu semuanya. Dia berperang maju melawan Goliat dengan hanya mengandalkan batu. Namun dia di sana tidak hanya mengandalkan batu itu. Kita bisa lihat di firman Tuhan ini, di sana dikatakan dia mengandalkan Tuhan. Mustahil dengan hanya senjata Daud adalah batu yang dia gunakan untuk mengalahkan Goliat. Mustahil Goliat bisa terkalahkan dengan batu tersebut. Di sana, mengapa bisa terkalahkan Goliat dengan Daud hanya menggunakan batu? Karena Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan Goliat, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan apa yang ada padanya. Sehingga dengan Raja Daud mengandalkan Tuhan, ia mampu mengalahkan Goliat ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebesar apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita jangan mau mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu hanya terbatas. Jangan kita mengandalkan manusia. Karena manusia itu terbatas. Namun Tuhan kita tidak terbatas. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan untuk kita mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Memampukan kita untuk kita berani menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita nggak akan bisa berani menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Demikian dalam kehidupan Raja Daud ini. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, mungkin Raja Daud yang akan terkalahkan. Namun karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya,
maka Tuhan memampukan dia untuk mampu mengalahkan Goliat ini. Sehingga kita tahu bahwa Raja Daud mampu mengalahkan Goliat ini, dan yang dia alami adalah kemenangan yang daripada Tuhan. Dia mampu mengalahkan Goliat ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Daud adalah gambaran kehidupan kita. Goliat adalah gambaran tantangan kehidupan kita. Sebesar apapun tantangan kehidupan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yakin percaya bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Karena apa? Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan kekuatan kita. Ada Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Sehingga kita mampu berjalan maju. Sehingga kita mampu berani menghadapi segala masalah yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Untuk itu, kita mau belajar, jangan sekali-sekali untuk kita mengandalkan kekuatan kita ataupun mengandalkan manusia. Manusia terbatas. Manusia mungkin hanya akan bisa menolong kita sekali saja, tetapi Tuhan akan menolong kita selamanya. Tuhan menolong kita tidak hanya pada saat kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya menolong kita pada saat kita mengalami tantangan, namun Tuhan terus menolong setiap kehidupan kita, setiap saat. Karena di dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang yang terkutuk. Kalau kita mau kehidupan kita mau diberkati oleh Tuhan, untuk itu kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, kita tidak bisa menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu di dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudari-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Yesus, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, di dalam kita mau menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita, kita mau berani menghadapi tantangan tersebut seperti Raja Daud. Dia berani menghadapi tantangan tersebut, berani menghadapi tantangan. Yang pertama, jangan fokus dengan keadaan. Dan yang kedua, kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau belajar melakukan semuanya itu, kita tidak fokus dengan keadaan dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.